Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 38, Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 38. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing, dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan, dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu, dan menganugerahkan kepada kamu, bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian, tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu, bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut, dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan, bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Judul renungan kita hari ini adalah Menuai Kebahagiaan Diri Kita, ditulis oleh Naomi Irmadiana. Sahabat suara kasih, pengaruh materialisme dan individualisme mendorong orang untuk mementingkan dirinya sendiri. Bahkan ada banyak kegiatan sosial sekarang ini dikerjakan untuk konten pribadi agar viral, atau mendapatkan viewer dan subscribe.
Tak jarang hal-hal yang dipost itu ternyata hanya palsu, dan sudah diatur sedemikian rupa. Ayat hari ini mengingatkan kita untuk berani menolong orang yang lemah dan dalam kesulitan, tanpa ada motivasi di baliknya. Amsal 19 ayat 17 mengingatkan bahwa orang yang berbelas kasihan pada orang lemah, sebenarnya mereka sedang memiutangi Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalasnya. Jadi menolong orang lemah itu sebenarnya tidak rugi. Secara kasat mata kelihatannya kita kehilangan, karena apa yang harusnya menjadi milik kita malah diberikan pada orang lain. Tetapi di balik itu semua, sebenarnya kita tidak akan rugi atau kehilangan, karena Allah akan membalasnya kepada kita. Sahabat Suara Kasih, berkat lain di balik menolong orang lemah adalah kebahagiaan. Orang yang memberi sebenarnya sedang menabur kebahagiaan, karena hampir tidak ada orang yang akan marah ketika diberi. Mayoritas orang akan bahagia ketika diberi. Dengan kita memberi, sebenarnya kita sedang menabur kebahagiaan, dan suatu saat kita pun akan menuainya. Marilah kita renungkan, siapkah kita menuai kebahagiaan? Jika ingin menuai kebahagiaan, mari tabur kebahagiaan dengan menolong orang yang lemah dan membutuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa,
untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.